Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua sahabat Kang Asep Hidayat dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semua? Ya, semoga saja sahabat semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala masalah, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa kali ini kembali Kang Asep akan bercerita yang tentunya masih dalam kisah nyata. Cerita ini Kang Asep beri judul Tumbal. Bosan hidup susah, anak kandung aku jadikan tumbal pesugihan. Karya Kang Asep Hidayat sendiri ya. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Hidup di dunia ini berbagai macam kehidupan. Ada yang miskin dan tentunya ada yang kaya. Kalau yang kaya sudah pasti enak, tidak harus terlalu memikirkan untuk kebutuhan urusan perut sehari-hari. Tapi bagi yang miskin, jangankan untuk yang lebih-lebih, hanya untuk perut sejengkal saja, kadang kewalahan dalam mencarinya. Karena kemiskinan itu pula, banyak manusia yang lemah imannya menempuh jalan sesat, rela mengorbankan orang yang ia sayangi, bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk dijadikan tumbal mendapatkan kekayaan secara instan. Lalu untuk apa harta berlimpah jika pada akhirnya diri sendiri yang dijadikan tumbal? Alasannya, yang penting keluarga yang ia sayangi bahagia dan berkecukupan. Seperti halnya dalam kisah ini yang akan Kang Asep ceritakan. Tang, aku dengar dari orang katanya kamu pernah pesugihan ya. Antarin dong aku ke sana. Aku mau juga. Aku suntuk sekali, hidup susah terus. Suatu malam Rajib berbicara kepada Tatang, yang memang Rajib sengaja datang ke rumah Tatang. Kata siapa aku pernah pesugihan, Jib? Kalau aku pernah pesugihan, mungkin hidupku enggak susah begini. Jawab Tatang dan balik bertanya kepada Rajib dengan kedua mata menjeling. Aku enggak bisa kasih tahu dari siapa, Tang. Yang penting kamu kasih tahu saja di mana tempatnya kalau kamu tidak bisa ngantar aku. Karena aku mau coba. Tolonglah, Tang. Aku serius. Aku capek hidup susah. Anakku banyak, Tang. Aku sudah berusaha bekerja apapun. Tapi tetap saja hidup susah. Lalu bagaimana nasib anak-anakku kelak? Mana sekarang istriku lagi hamil lagi? Demikian ucap Rajib memohon kepada Tatang agar memberitahukan di mana tempatnya. Serius, kamu Jib mau pesugihan? Apa kamu sanggup dengan syaratnya? Karena tempat di mana aku pernah melakukan pesugihan itu syaratnya berat. Harus menumbangkan orang-orang yang kita sayangi, seperti anak, istri, bahkan orang tua kita sendiri. Ucap Tatang panjang lebar menjelaskan segala syaratnya. Mendengar penuturan Tatang, sejenak Rajib terdiam. Terlihat dari raut wajahnya ada keraguan.
Lalu Tatang berbicara lagi. Cip, sebaiknya tidak usah kamu lakukan itu. Nanti kamu menyesal. Karena aku sudah mencobanya dan aku sangat menyesal. Beruntung sempat aku batalkan. Kalau tidak, entahlah sebesar apa dosa yang aku tanggung. Demikian ucap Tatang sembari menghembuskan nafas berat. Terlihat dari raut wajahnya, dia merasakan kesedihan dan menyesali segala perbuatan di masa lalu. Begini saja, Tang. Aku akan pikirkan dulu ya, tapi mintalah alamat tempat itu. Ucap Rajib meminta alamat tempat pesugihan. Singkat cerita, setelah mendapat alamat dari Tatang, Rajib bermisi pulang. Setibanya di rumah, Rajib berpikir keras. Antara terus dengan tekadnya untuk melakukan pesugihan walau dengan syarat berat, atau mengikuti nasihat Tatang, yaitu agar tidak melakukan pesugihan. Kehidupan Rajib memang sangat memprihatinkan. Hidup susah di daerah transmigrasi dengan anak lumayan banyak. Saat itu anaknya sudah 7 orang dan saat itu istrinya tengah hamil besar pula. Anak ke-8. Siang itu cuaca terasa sangat panas hingga terasa menyengat di tubuh. Maklum saat itu waktu menunjukkan jam 12 siang. Sang mentari tengah berada tepat di atas kepala. Rajib memutuskan untuk istirahat di gubuknya yang berada di tengah ladang. Kegiatan Rajib sehari-hari sama dengan warga desa lainnya, yaitu bertani di ladang. Hari itu Rajib tengah menyiangi rumput di kebunnya yang ia tanam jagung dan tidak lama lagi akan panen. Di dalam gubuknya Rajib duduk istirahat sembari termenung berpikir keras dengan rencana melakukan pesugihan untuk merubah kehidupannya yang dapat dikatakan susah. Hingga saat itu ia merasa yakin dan nekat dengan pikirannya, yakni akan melakukan pesugihan walau segala resiko dan syaratnya berat. Kalau begini terus hidupku, lalu bagaimana dengan masa depan anak-anakku nanti? Sementara aku sudah tua. Demikian dalam hatinya berbicara. Mungkin karena pikirannya tengah kacau, Rajib tak berniat meneruskan kerja. Ia memilih untuk pulang. Selepas sholat fardu maghrib dan makan malam, Rajib duduk sendiri di teras rumahnya sembari merokok. Hingga beberapa saat ia belum juga masuk ke dalam rumah dan tidur. Seperti biasa, warga desa setelah waktu sholat Isya langsung tidur karena paginya harus pergi kerja ke ladang. Istri Rajib yang tengah hamil besar mendatangi Rajib di teras, lalu duduk di sampingnya dan berkata, "Beberapa hari ini kelihatannya Bapak gelisah. Bapak kenapa?" Demikian tanya Ponira ke suaminya. Mendengar pertanyaan sang istri, Rajib tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela nafas berat dan memandang jauh ke langit yang gelap, seakan ingin ia tembus dengan kedua matanya. Lalu ia berkata dengan pelan, "Mak, hidup kita kok susah terus ya? Padahal dari awal kita nikah, Bapak tak pernah bermalas-malasan kerja." Demikian ucapnya, terdengar suaranya parau. Mungkin ia menahan gejolak kesedihan di jiwanya. "Pak, Bapak harus sabar dan ikhlas, serta selalu bersyukur saja. Semua ini kehendak Gusti Allah."
Kita jalani saja. Siapa tahu suatu saat kita mendapat rezeki melimpah. Jawab Ponira berusaha menguatkan suaminya. Iya mak, tapi kapan? Aku sudah enggak kuat dengan keadaan ini. Sepertinya aku harus berikhtiar mak. Sambung Rajib kepada istrinya. Memangnya apa rencana bapak? Balik tanya Ponira ke suaminya. Begini mak, seminggu lagi kita panen jagung. Hasilnya sebagian mau bapak pakai untuk ongkos pulang ke Jawa. Sisanya untuk kebutuhan kalian di rumah ya. Demikian ucap Rajib ke Ponira. Mendengar ucapan Rajib tentunya membuat Ponira merasa heran dan bertanya kembali. Mau ngapain bapak ke Jawa? Kan kita ndak punya apa-apa lagi di sana. Tanya Ponira penasaran. Pokoknya mama ndak perlu tahu. Yang penting doakan saja. Semoga semua urusan bapak lancar ya. Ini semua demi kehidupan kita agar lebih baik lagi. Jawab Rajib dengan penuh keyakinan serta merahasiakan tujuannya. Ya udah, ayo kita masuk dan tidur. Udah malam nih, besok bapak mau ke ladang lagi. Ajak Rajib ke istrinya, lalu mereka masuk dan tidur. Singkat cerita, suatu pagi terlihat Rajib bersiap diri dengan berpakaian rapi, membawa tas lumayan besar. Ya, pagi itu Rajib bersiap hendak berangkat ke Jawa. Hati-hati ya Pak di jalan, ucap Ponira sembari mengusap bening air matanya. Ponira merasa sedih, demikian pula dengan ketujuh anaknya. Bagaimana tidak, Ponira merasa sedih. Suaminya pergi jauh, sedang ia tengah hamil besar. Bahkan tinggal menunggu hari saja. Sementara anak-anaknya juga belum ada yang dewasa. Mama gak usah khawatir ya. Hemat uang yang ada buat belanja. Bapak gak akan lama. Ujar Rajib menguatkan hati istrinya. Lalu ia berangkat. Setibanya di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Jawa Barat, dengan alamat yang ia kantongi dari Tatang, ia langsung menuju alamat tersebut, mulai dari menggunakan bus, naik angkot, terakhir ia turun dari ojek. Rajib berdiri mematung menghadap ke arah sebuah jalan. Setapak yang di kiri dan kanannya terlihat pepohonan besar-besar dan tinggi menjulang. Ya, itulah hutan belantara. Ditambah suasana hari mulai redup karena saat itu waktu menunjukkan jam 5:30 sore. Tentu saja sang mentari sudah mulai memasuki peraduannya. Ada rasa ngeri di dalam jiwa Rajib melihat situasi di hadapannya. Namun tak menciutkan tekadnya. Walau ia sadar saat itu beberapa pasang mata tengah memperhatikannya dari balik rimbunnya pepohonan. Rajib melangkahkan kakinya dengan pasti mulai menapaki jalan setapak, masuk lorong gelapnya hutan tanpa memandang ke kanan dan ke kiri. Selain ia merasa takut karena bayangan serta suara-suara aneh terlihat dan terdengar olehnya, Rajib harus fokus dengan jalan yang ia lewati. Jalan setapak yang banyak terhalang oleh ranting-ranting kering. Sesekali ia harus melewati rawa-rawa, bahkan sungai-sungai kecil. Ditambah lagi saat itu hari mulai malam, tentunya semakin gelap di dalam hutan. Sahabat Kang Asep Hidayat semua pasti bisa membayangkan
bagaimana situasi serta suasana di hutan itu sungguh membuat bulu kuduk tak berhenti meremang. Rajib terus berjalan dengan senter kecil di tangannya, karena Tatang sudah memberitahukan sebelumnya kepadanya. Singkat cerita, akhirnya Rajib tiba di sebuah lembah yang tidak terlalu dalam dan luas. Di hadapannya terlihat sebuah bangunan kecil terbuat dari kayu serta beratapkan daun rumbia. Sesaat ia berdiri dan terdiam, sembari mengawasi bangunan yang cuma ada satu di hutan itu. Dari celah bangunan yang tepatnya sebuah gubuk itu, terlihat ada bias cahaya redup sebuah pelita dari dalamnya. Apa gubuk ini yang disebut Tatang ya? Demikian hati Rajib berkata. Lalu perlahan ia melangkah mendekati gubuk di hadapannya. Dengan pelan Rajib mengatuk pintu gubuk itu. Assalamualaikum. Demikian Rajib mengucapkan salam. Hening tidak ada jawaban. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari sekelilingnya. Ya, itu angin kencang bertiup dari segala arah, menerbangkan dedaunan kering, bahkan seakan hendak melumat gubuk yang ada. Di saat itulah terdengar suara bentakan keras dari dalam gubuk itu. Ajik sia, saha anu babacaan di kawasan aing. Demikian bentakan itu terdengar sangat marah. Tentu saja situasi yang terjadi saat itu membuat Rajib terkejut sekaligus ketakutan. Tanpa tahu hal itu terjadi karena ia mengucapkan salam. Karena Tatang lupa tidak memberitahukan jika di tempat itu tidak boleh membaca semua yang berkaitan dengan ajaran agama. Tak lama berselang pintu itu terbuka dan terlihat seorang laki-laki tua dan kurus. Kedua tangannya menyatu di depan dada sembari mulutnya berkomat-kamit seperti tengah membaca mantra. Beberapa saat kemudian, situasi di tempat itu terlihat kembali tenang, hening dan senyap. Tak ada angin kencang yang menggulung, tak ada lagi semburan dedaunan kering, tinggal Rajib yang berdiri kaku dengan raut wajah pucat. Bersama laki-laki tua yang menatap tajam ke arah Rajib. Kamu siapa? Dan ada apa kamu datang kemari? Membuat masalah. Bentak laki-laki tua pemilik gubuk itu yang tak lain itu Aki Kuncen atau Aki Odeng. Sahabat Kang Asep semua, masih ingat gak siapa Aki Odeng? Yang ingat komen ya. Lanjut cerita. Mendapat bentakan dari pemilik gubuk itu sudah pasti Rajib ketakutan hingga tubuhnya gemetaran. Lalu ia menjawab, Maaf Aki, aku Rajib dari Sumatera. Aku temannya Tatang, ada perlu sama Aki. Demikian jawab Rajib dengan suara terbata karena menahan rasa takut. Mendengar jawaban dari Rajib, sejenak Aki Odeng terdiam seakan tengah mengingat. Lalu ia berkata, Oh, si Tatang. Terus ada apa kamu kesini menjumpai aku, ha? Tanya Aki Odeng selidik. Aku sudah bosan hidup susah, Aki. Aku mohon bantuan Aki agar aku bisa mendapatkan harta dengan cepat. Demikian tutur Rajib menceritakan keluhan serta tujuannya datang menjumpai Aki Odeng. Mendengar ucapan dan tujuan Rajib, seketika Aki Odeng tertawa dan berkata, Dasar manusia bodoh, pemalas, maunya kaya dan gampang saja.
Tapi baiklah, jika itu sudah keinginanmu. Sekarang aku tanya, kamu pikir bisa mendapatkan harta itu dengan cuma-cuma? Apakah kamu siap dengan segala syarat dan resikonya? Ujar Aki Odeng dengan menatap tajam Rajib. Aku siap, Aki, jawab Rajib singkat. Baiklah. Kalau begitu ayo masuk. Ucap Aki Odeng mempersilahkan Rajib untuk masuk ke gubuknya. Yang lebih dulu Aki Odeng masuk ke dalam, lalu diikuti Rajib dan nutup pintunya. Di dalam gubuk yang temaram, mereka duduk berhadapan. Rajib hanya duduk menunduk tak berani menatap wajah Aki Odeng. Sebelum memulai ritual, aku akan memberitahukan kepadamu apa syarat utamanya. Apakah kamu siap? Jika tidak, maka malam ini juga kamu harus meninggalkan tempat ini. Ucap Aki Odeng mengawali pembicaraan. Baik Aki, apa syaratnya yang harus aku penuhi? Demikian tanya Rajib ke Aki Odeng. Syarat utamanya, aku minta tumbal nyawa anakmu yang sekarang masih di dalam perut istrimu. Karena aku butuh tumbal anak perempuan kelahiran hari Kamis, dan anakmu itu perempuan dan akan lahir seminggu lagi pada hari Kamis. Tapi tenang saja, aku tidak akan mengambilnya dalam waktu dekat ini, melainkan jika anakmu sudah berumur 1 tahun. Demikian tutur Aki Odeng menjelaskan segala syarat dengan panjang lebar. Mendengar penjelasan dari Aki Odeng, tentu saja Rajib terkejut. Namun hanya sesaat saja, lalu ia menjawab, Baik Aki, aku setuju dengan syarat itu, tapi apa aku bisa mendapatkan hartanya sekarang? Demikian jawab Rajib dengan penuh keyakinan, bahkan menanyakan kapan ia akan mendapatkan harta yang ia inginkan. Ya. Harta itu bisa kamu dapatkan. Tapi sebelumnya kamu harus tahu juga apa akibat jika kamu ingkar. Mendengar ucapan Aki Odeng, seketika Rajib terdiam dengan dada berdebar menunggu kelanjutan ucapan Aki Odeng. Jika kamu melanggar atau ingkar dengan janji ikatan perjanjiannya, maka dirimu sebagai gantinya, karena kamu kelahiran hari Kamis juga. Bagaimana Rajib? Siap? Sambung Aki Odeng itu yang diakhiri tawa yang sungguh bisa membuat bulu kuduk meremang dan bergidik ngeri. Sejenak Rajib terdiam, lalu ia berkata dengan pelan, Baiklah Aki, aku siap dengan segala resikonya dan aku akan memenuhinya. Rajib menyetujui dan akhirnya dibuat perjanjian mistik dengan Aki Odeng. Dilanjutkan dengan ritual yang dilakukan di sebuah sendang yang tak jauh dari belakang gubuknya Aki Odeng atau Aki Kuncen itu. Proses ritualnya sama dengan yang pernah dilakukan oleh Tatang beberapa tahun yang lalu. Ritual itu dilakukan selama 3 hari, namun bedanya tumbal akan diberikan setahun lagi, menunggu anak Rajib yang saat itu masih dalam kandungan istrinya lahir dan berumur 1 tahun. Singkat cerita, setelah 3 hari melakukan semedi di atas sebuah batu
dan dinyatakan berhasil oleh Aki Odeng. Dilanjutkan dengan penyembelihan seekor ayam hitam atau ayam cemani, serta membelah sebutir buah kelapa tanpa sabut. Sempat Rajib terkejut ketika hendak menyembelih leher ayam itu, karena tiba-tiba saja ayam yang siap akan disembelih itu menangis dan berbicara. "Bapak, kok tega sama aku? Aku ini anakmu, Pak." Demikian ayam itu berkata. Namun hanya sesaat saja Rajib terkejut dan sejenak termenung ragu. Dalam hatinya ia berkata, "Ini cobaan, aku harus kuat." Lalu ia melanjutkan niatnya dan mulai menyembelih leher ayam itu yang tentunya dibayangkan olehnya seakan itu leher anak perempuannya. Demikian pula ketika akan membelah buah kelapa. Setelah selesai semua, lalu Aki Odeng membawa Rajib masuk ke dalam goa yang berada di pinggiran sendang itu. Seperti yang dilakukan pada Tatang, Aki Odeng menyerahkan karung yang berisikan uang. Setelah penyerahan dan kembali, Aki Odeng mengingatkan, "Ingat Rajib, setahun dari saat ini, kamu harus menyerahkan anakmu kepadaku. Jika tidak, maka dirimu yang aku jemput untuk menggantikan anakmu di sini." Demikian ucap Aki Odeng tegas. Mendengar ucapan Aki Odeng yang bernada ancaman, Rajib hanya menunduk dan menganggukkan kepala saja, tanda mengerti. Lalu ia berpamitan pulang. Di perjalanan pulang, sudah pasti harus melewati jalur ketika ia datang ke tempat itu. Berbagai macam gangguan sudah pasti dan sangat ekstrim. Namun tekad Rajib sudah bulat dan kuat. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Rajib berhasil membawa sekarung uang dari pesugihannya? Ikuti terus kisahnya di bagian akhir atau tamat. Jangan lupa sahabat semua, dukung terus ya Kang Asep Hidayat agar channel ini terus berkembang. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.